Halo Sobat Trader, salam profit dari Trading Matis. Halo teman-teman, udah pernah trading belum nih? Atau masih takut trading? Di sini saya akan coba jelasin sedikit tentang dunia forex ya, kurang lebih gimana cara kerja dunia forex, gimana cara istilah-istilahnya yang ada gitu. Langsung aja, oke? Apa itu sih forex? Kalau forex itu sebenarnya adalah singkatan dari foreign exchange atau kalau bahasa Indonesia valuta asing ya, merupakan transaksi yang memperdagangkan mata uang satu negara terhadap mata uang negara lain. Seperti contoh kalau kita tahu sekarang ini US dollar dengan rupiah, harga misalkan 14.678 yang artinya 1 US dollar sama dengan 14.678 rupiah. Jadi kalau kita lihat sejarahnya itu dari dulu awal 1971 itu katanya awal mulanya trading perdagangan mata uang ini ya. Terus pada saat itu mata uangnya yang diperdagangkan masih dolar, yen dan pound sterling yang mata uang yang dominan. Terus pada tahun 96 pada masa-masa internet sudah mulai ada ya, udah umum ya, mulai transaksi forex melalui uh, online platform ya pada saat itu. Kemudian dalam perkembangannya 2002 muncul mata uang euro, jadi mata uang euro ini sekarang jadi mata uang kedua setelah dolar ya. Dan perputaran market di dunia forex itu sangat besar hingga tahun 2010 sangat berkembang hingga 4 triliun dolar per hari. Wow, banyak banget tuh 4 triliun dolar per hari. Bahkan pada tahun 2009 menurut data Bloomberg ya, sudah mencapai 6 triliun per hari, 6,6 triliun per hari. Wow, 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 wow. Nah, di sebanyak itu uangnya siapa lah? Ternyata di forex itu ada beberapa pemain besar ya, terutama grup-grup bank besar dunia. Di sini itu mereka itu yang mendominasi pasar. Jadi mereka bisa menggerakkan harga itu ya mereka-mereka ini. Kalau kita ini ya ngikut aja mereka gimana. Selain bank-bank besar itu sebagai yang biasa orang istilahnya big boys ya. Ini ada juga pemerintah dari pengumuman-pengumuman tentang suku bunga, pengangguran itu juga biasanya ngefek ke naik turunnya harga satu mata uang. Kemudian diperdagangkan pasarnya di mana aja sih? Pasar forex ini ada 4 pasar besar ya yang bisa dibilang dari London, Eropa, Amerika, New York, Tokyo dan Sydney. Dan mereka bukanya itu sambung menyambung, jadi forex ini selama seminggu hari Senin sampai awal buka itu Senin pasar dari Australia Sydney ini sampai nanti terakhir Amerika itu buka 24 jam selama 5 hari. Jadi kalau mau lihat detail jamnya itu kurang lebih gini. Jadi pertama jam 4 pagi, sampai jam 12 dari Australia, terus jam 6 sampai jam 2 Asia. Ini jadi sempat ada overlap ya, tapi ini dua pasar ini Australia dan Tokyo ini biasanya market jalannya nggak terlalu volatilitasnya rendah lah ya, nggak setinggi yang pas waktu pasar Eropa dan New York. Jadi dari sini
Jepang tutup jam 2, lanjut Eropa mulai buka di Jerman, terus lanjut London buka jam 3, jam 8. Nah, ini tutupnya jam 10, jam 11. Lanjut ini Amerika jam 8 sampai jam 4. Jam 4 tutup, lanjut Sydney lagi. Jadi 24 jam. Untuk lihat jam-jam forex ini bisa dicek di website forex.timezone converter ya. Jadi di sini ada, nanti ada jam-jamnya, ada yang uh, disesuaikan aja. Ini misalkan ntar jamnya diganti untuk misalkan Asia Jakarta. Oke. Di Asia Jakarta nih jam 2, jam 10, jam 3. Nih jam-jamnya ada sesuai dengan jam kita. Nah, gitu. Selanjutnya mata uang apa aja sih yang umum diperdagangkan di forex market ini? Pada umumnya ada 8 ini ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 yang sering diperdagangkan. Jadi euro, mata uang Eropa, pound sterling, Inggris, Australian dollar, New Zealand dollar, Jepang yen, Swiss franc, dolar Kanada, dan US dollar yang paling utama. Selain mata uang juga ada emas, perak, minyak, dan komoditas-komoditas lainnya. Bahkan ada juga indeks, tergantung dari brokernya ya nanti. Nah, cara kerjanya gimana sih? Seperti tadi waktu di awal, US dollar, Indonesian rupiah. Kalau di forex ini umumnya udah ada pasangan-pasangannya tersendiri. Pasangan yang umum, orang biasa sering bilang major pair, itu adalah euro US dollar, pound sterling US dollar, Australian dollar US dollar, US dollar Swiss franc, Jepang yen. Ini adalah pasangan-pasangan uang. Kalau nanti ini contoh dari FBS, ini ada banyak sekali pasangan-pasangan. Nanti bisa dicek di platform tradingnya MetaTrader 4 atau 5 ya. Ini ada forex, ini juga banyak lagi pilihannya. Nah, ini nanti di sini ada platform yang umum digunakan untuk forex itu ya MetaTrader ya. MetaTrader 4 orang banyak pakai, 5 sudah ada tapi masih belum terlalu banyak yang pakai. Jadi lebih banyak orang pakai MetaTrader 4. Kurang lebih tampilannya seperti ini. MetaTrader 5 pun tampilannya hampir sama seperti ini. Sama aja lah. Cuma nanti di beberapa tentang kecepatan, kenapa fitur-fitur lain ada beda sedikit, tapi secara garis besar sama, cara makainya juga sama. Nah, dan yang harus kita pahami dalam pasar forex ini adalah tiap-tiap pair itu punya harga, ada harga jual, harga beli, dan tiap-tiap pasangan ini, per mata uang ini mempunyai spesifikasi yang beda-beda ya. Contoh ini euro US dollar. Kalau kita mau lihat spesifikasinya bisa diklik kanan terus klik spesifikasi, nanti muncul yang perlu dilihat terutama di bagian contract size. Contract size ini pada umumnya kebanyakan broker 100.000, satu lot itu 100.000, yang artinya pada saat kita transaksi di MetaTrader 1 lot itu berarti kita beli 100.000 euro yang nilainya ini 100.000 kali ini nilai ini. Itu berarti
banyak banget, udah 117.372 dolar lah, bisa dibilang gitu. Pada saat kita transaksi satu lot itu berarti kita beli euro senilai 100.000 euro yang senilai 117.372 dolar. Lah kalau gitu trading forex ternyata butuh uang besar. Enggak. Di forex ini ada yang namanya leverage. Jadi fasilitas yang diberikan broker untuk memperkecil jumlah jaminan transaksi. Jadi bisa dibilang itu kita diutangi ya. Misalkan leverage itu macam-macam, ada yang 1.100, 1.200, 1.500, 1.1000 atau 1.2000. Jadi misalkan 1 euro US dollar tadi 1.17452 harganya. Karena kontrak saya 100.000, maka trading satu lot minimum harus, kalau mempunyai dana 117.452 dolar. Itu kalau nggak ada leverage kan, karena satu kontrak size satu lotnya itu 100.000. Tapi karena ada leverage, nah ini lagi, karena ada leverage, misalkan leverage 1/500, maka yang dibutuhkan marginnya itu cuma 117.452 dolar ini dibagi 500. Jadi kita cukup mempunyai dana 234 dolar sudah bisa transaksi satu lot. Itu ya, ini fungsinya leverage. Jadi kita harus sangat hati-hati dan bijak dalam penggunaan lot. Jangan mentang-mentang misalkan kita dananya 500 US dollar terus langsung trading satu lot. Ya bisa aja sih satu lot karena dengan dana 500 US dollar, tapi perlu kita ingat bahwa satu lot itu bukan 234-nya ini loh. Satu lotnya itu 117.000. Nah, uang kita cuma 500 dolar. Mau transaksi yang 117.000 ya, nanti harga baru gerak dikit 500-nya bisa habis. Kalau misalkan transaksinya harga kan naik turun ya gitu. Jadi harus bijak-bijak, nanti ada perhitungannya tersendiri untuk lot-lot ideal yang sesuai dengan modal Anda, karena setiap harga di forex market ini akan selalu bergerak, entah itu naik entah itu turun. Tapi pada dasarnya di forex ini selalu mencari harga keseimbangan. Jadi nggak ada satu negara yang ingin mata uangnya terlalu kuat atau satu negara yang mata uangnya melemah terus. Jadi pasti akan kembali ke nilai seimbangnya gitu. Dan tiap-tiap pasangan memiliki nilai keseimbangan yang berbeda-beda. Nanti semakin lama Anda mempelajari, harus mempelajari karakter-karakter masing-masing pair. Gitu kurang lebihnya. Selanjutnya istilah yang sering digunakan adalah pip. Pip ini merupakan satuan untuk mengukur perubahan nilai tukar. Jadi kalau misalkan 1 euro USD itu 1,1050 terus naik ke 1,1051, berarti ada kenaikan 1 pip. Ini pip. Ini pip biasa di broker-broker yang 4 digit ya. 4 digit itu istilahnya pip. Ini contohnya itu Instaforex yang saya tahu. Dan mungkin ada broker-broker yang lain. Karena kebanyakan broker sekarang sudah menggunakan yang
5 digit. Nah, kalau 5 digit itu satuannya apa? 5 digit itu satuannya itu pipet. Pipet ini entah benar nggak ya, kalau mungkin koleksi kalau saya salah bacanya. Pipet. Tapi kebanyakan orang sekarang kebanyakan bilang poin-poin gitu aja. Tapi sebenarnya istilah yang benar adalah kalau yang 4 digit itu pip, kalau yang 5 digit itu pipet. Ini selain istilah pip dan pipet itu, kita nanti juga harus tahu tentang spread atau kalau bahasa Indonesia sebaran ya. Ini adalah selisih dari harga beli dan jual. Ini di sini kalau kita bid ini adalah kalau kita jual itu harganya segini, tapi kalau kita beli di as ini harga as yang ini. Nah, sebagai contoh untuk euro US dollar ini harga adalah 1.7372, sedangkan harga belinya 1.17378. Ada selisih spread sebesar 6 poin atau 6 pipet. Nah, gitu. Selain spread, kita juga harus ada time frame. Time frame ini nanti kita untuk mempelajari teknikal ya, lebih nanti harus paham antara time frame ini. Jadi nanti dalam satu candle nanti ada candle 1 menit, 5 menit, 15 menit, 30 menit hingga 1 bulan. Nah, apa itu candle? Ini sebenarnya kita jelaskan di slide selanjutnya. Dalam candle di MetaTrader itu nanti ada 3 jenis grafik. Yang pertama ini bar chart, yang kedua candlestick, yang ketiga line chart. Kalau bar chart itu cuma garis-garis gini, ini ada pembukaan di sini, penutupan di sini, pembukaan di sini, penutupan di sini. Candlestick kalau yang ini yang standar ya, standar ini. Kalau yang hitam gini itu candle naik, kalau yang putih ini candle turun. Kalau line chart itu digambarkan berdasarkan penutupan di tiap-tiap time frame. Ini untuk lebih jelasnya kita lihat lebih detail lagi di sini ya. Open, high, low, close. Open itu harga pembukaan pada tiap time frame, high itu harga tertinggi pada tiap time frame, low atau harga terendah pada tiap time frame, close adalah harga penutupan pada tiap time frame. Untuk line chart itu kalau ada garis kecilnya ini di sini dan garis kecilnya di yang sebelah kanan itu adalah harga penutupan, yang di sebelah kiri harga open. Yang garis ini menambahkan harga high dan low-nya. Jadi open sempat turun ke sini, terus naik sempat sampai high dan close di harga ini. Itu juga kebalikannya. Untuk candle turun, open di sini sempat naik ke sini, sempat turun ke low, akhirnya tutup di candle itu. Untuk time frame itu tutup di sini. Jadi antara open dan close, lebih tinggi open nanti di warna merah atau mungkin warna lainnya. Ini open dan close, ini candle bull ya, ini bearish istilah. Untuk candle stick ya, ini kan line chart, ini candlestick open, low, high, close, open, high, low, close ya. Jadi inti ada istilah shadow, ini body ya. Nanti untuk mempelajari lebih lanjut ada tentang chart pattern apa, nanti ada macam-macam istilah lagi. Tapi untuk memahami candle awal kita perlu tahu open, high, low, close-nya. Jadi kita tahu pergerakan harga pada time frame tersebut.
trading itu gimana sih? Nah, kita harus memahami ada dua ya yang umumnya orang pakai, itu ada analisa teknikal dan analisa fundamental. Analisa teknikal itu apa? Melihat pergerakan harga di masa lalu untuk memprediksi pergerakan harga di masa depan. Jadi menurut teknikal ini harga yang sudah terjadi itu nanti bisa terulang seperti yang lalu gitu. Jadi bisa buat patokan, buat ngira-ngira, prediksi yang akan terjadi di depan. Untuk analisa fundamental, kita di sini menggunakan berdasarkan data-data ekonomi dan kondisi politik suatu negara. Jadi di sini nanti ada webnya Forex Factory, investment.com, itu memberi kumpulan berita-berita tentang kondisi ekonomi dan politik suatu negara, sehingga otomatis berpengaruh terhadap pergerakan mata uang negara tersebut. Dan perlu diperhatikan juga, transaksi forex dan komoditi ini memiliki risiko yang sangat tinggi, mungkin tidak sesuai untuk semua orang. Banyak faktor bagi seorang investor yang harus dipertimbangkan sebelum bertransaksi, seperti objektivitas, tingkat pengalaman, dan keinginan berinvestasi. Dengan risiko setiap investor kan beda-beda. Setiap investasi memiliki risiko yang dapat berlaku sama untuk semua jenis pasar. Ada kemungkinan bahwa Anda dapat kehilangan sebagian atau seluruh investasi awal Anda. Modalnya bisa habis akibat kerugian dari transaksi yang Anda lakukan. Oleh karena itu kita harus bijak dan paham mengenai contract size dan lot yang nanti akan kita transaksikan. Nasabah harus waspada atas risiko yang berkaitan dengan perdagangan forex dan komoditi, dan mencari petunjuk ataupun rekomendasi penasihat keuangan yang memiliki kompetensi apabila nasabah memiliki keraguan. Itu. Jumpa lagi di video selanjutnya dengan trading matris, depo sekali, WD berkali-kali. Sukses selalu.